Mas Niko tadi ngomong sama saya itu Ustaz, ketika ada utang 17 miliar Ustaz, saya itu bingung Ustaz, kok bisa ya saya dapat utang 17 miliar Ustaz ya. Padahal saya ini lagi di atas-atas Ustaz, lagi di puncak-puncaknya Ustaz karir saya Ustaz. Saya pegang uang puluhan miliar Ustaz, tapi kok bisa saya dapat utang 17 miliar? Itulah disebut istidraj. Dia nanya sama saya, Mas, tapi saya bayarnya mahal Mas. Gak apa-apa saya bilang. Berapa mintanya? 200 juta. Saya siapin uangnya, saya bilang. Merasa kuat, merasa mampu, merasa punya. Ini permasalahan. Jangan sampai. Makanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Maha suci Allah yang pada malam hari ini luar biasa kita bisa berkumpul, bisa berjumpa, salat maghrib berjamaah, kemudian nanti lagi ada sharing kajian. Tentu ini menjadi nikmat yang sangat besar teman-teman semuanya. Nikmat yang hari ini tidak didapatkan oleh ribuan bahkan jutaan orang lain di luar sana. Bukan karena kalian mampu datang ke sini, bukan karena kalian sehat, bukan karena kalian bisa berjalan menuju masjid ini, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan antum semua untuk berada dan sampai di masjid ini. Dan itu nikmat yang sangat mahal, sangat mahal. Karena banyak hari ini orang yang dia bisa untuk datang ke masjid, dia bisa sholat berjamaah di masjid, dan dia juga bisa duduk mendengarkan kajian pada malam hari ini. Tapi ternyata Allah tidak pilih dia, Allah pilih kalian semua, antum semua di sini. Allah sebutkan di dalam surah Thaha ayat ke-8, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Apa kata Allah? Aku memilih kalian semua ini yang duduk sekarang di masjid ini, fastami' lima yuha, untuk mendengarkan apa yang disampaikan hari ini sama saya insyaallah. Apa yang Allah sampaikan ayat Quran kepada antum semua insyaallah. Maka kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah. Sudah hampir 4 tahun saya sudah nggak pernah ke Pekanbaru. Atas izin Allah di tahun 2022 awal tahun ini kembali saya atas izin Allah bisa berkunjung, bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah bersama para anak-anak muda yang luar biasa pada malam hari. Anak-anak muda semua kan? Ini umurnya anak 17 tahun, 18 tahun, nggak ada yang 50 tahun, jadi 40 tahun nggak ada. Karena orang-orang yang duduk sekarang di sini adalah orang-orang yang lagi duduk di taman surga. Orang yang duduk di majelis ilmu itu disebutkan bahwasannya adalah taman surga. Maka orang yang menjadi penghuni surga itu adalah orang-orang yang muda semua, nggak ada yang tua. Rata-rata usianya 25 tahun sampai 30 tahun. Ya baik, Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid apa ini namanya? Al-Hikmah. Malam ini agenda pertama saya di safari dakwah di Pekanbaru Al-Hikmah yang paling pertama. Mudah-mudahan malam hari ini juga banyak di antara kawan-kawan yang bisa mengambil sedikit ilmu apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya duduk di sini izin ya sama antum-antum semuanya. Duduk di atas sini bukan berarti saya orang yang paling mulia, bukan berarti saya orang yang paling berilmu. Saya duduk di sini karena yang saya paling kecil badannya di sini. Ini pun kakinya nggak nyampe saya ke lantai ini. Ngomong kursinya nggak ada yang lebih kecil apa paling apa-apa, kecil-kecil tapi jangan rawit insyaallah.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita anak muda yang setiap hari kerjanya pontang-panting bekerja, mengumpulkan harta, berangkat pagi, pulang malam. Di pagi hari dia bangun itu subuh, itu bukan untuk sholat subuh, tapi dia bersiap-siap untuk berangkat kerja, karena jiwanya adalah jiwa pejuang, hard worker, pejuang yang luar biasa. Dia berangkat pagi, pulang malam sampai lembur. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang namanya keuntungan dunia. Cerita ini saya dapatkan tadi siang sama salah seorang anak muda pengusaha Pekanbaru yang lagi ngetren-ngetrennya, pengusaha yang luar biasa ya. Dia cerita tadi pagi bahwasannya beberapa tahun yang lalu dia bekerja seperti itu, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, hingga dia bilang sama saya, Ustaz, saya di saat itu di tahun 2020 saya berada di posisi puncak karir yang paling tinggi. Saya pegang uang sampai 30 miliar katanya. Di saat itu juga tiba-tiba Allah hempaskan dia ke daratan yang paling bawah. Tiba-tiba atas izin Allah jatuh kena hutang 17 miliar. Di saat posisi seperti itu, orang ini ya, anak muda ini mungkin ada di sini nih, kayaknya ada orang. Mana? Ada orang? Ngumpet dia, malu. Saya izin cerita ya. Ini insya Allah hikmahnya luar biasa. Di saat dia punya hutang 17 miliar, dia bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Usaha apa hari ini yang bisa menghasilkan satu bulannya 1 miliar lebih profit bersih untuk bisa menyelesaikan hutang 17 miliar? Gak masuk akal, gak ada yang masuk akal, gak masuk di nalar. Maka ketika itu tiba-tiba Allah hantarkan orang ini ya, Allah hantarkan pemuda ini untuk berangkat ke Pontianak. Ketika dia berangkat ke Pontianak di sana, nggak ada pikiran untuk bertemu sama Ustaz. Nggak tahu dia kenapa pengen ke Pontianak. Seakan-akan ada magnet besar di sana. Ketika sampai di sana, bertemulah atas izin Allah dengan Ustaz Luqman, bertemulah sama Ustaz EN di sana. Ceritalah permasalahan dia punya hutang 17 miliar. Apa kata Ustaz Luqman ketika itu? Tenang, masalah kamu itu kecil bagi Allah. 17 miliar itu gak ada apa-apanya bagi Allah. Tugas kamu sekarang adalah tunduk, sujud, tempelkan keningmu di buminya Allah, panjatkan doa, melangitkan doa, memulihkan usaha. Itu judul yang kita bawa pada malam hari ini. Maka anak muda ini gak percaya apa yang disampaikan sama Ustaz. Tapi kan Ustaz, saya gimana cara menyelesaikan 17 miliar Ustaz? Saya harus bekerja Ustaz. Kalau perlu saya ini mati aja Ustaz. Saya bingung Ustaz, gimana cara menyelesaikan? Udah, gak usah dipikirin bagaimana cara menyelesaikannya. Biarkan Allah yang menyelesaikan permasalahan itu. Tunduk, patuh, jauhi larangan Allah, ke masjid, baca Quran, sholat 5 waktu, jangan pernah ketinggalan. Insya Allah, Allah akan menyelesaikan permasalahan itu. Pulang dia ke Pekanbaru, dia setiap hari sholat 5 waktu di masjid, tidak pernah ketinggalan yang namanya takbiratul dari imam. Imam takbir, dia selalu awal waktu, 40 hari absen. 40 hari absen sama Ustaz Luqman di Pontianak. Subuh absen, nggak pernah sholat nggak pernah, kerjanya mabuk. Ya Allah ya Rabbi, kerjanya tuh selalu melanggar perintah-perintah Allah. Maka ketika dia pulang ke Pekanbaru, berubah, Allah kasih dia hidayah. 40 hari tidak berhenti dia sholat 5 waktu di masjid, dia ngaji, dia menundukkan dirinya hina di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Satu persatu tiba-tiba
Allah datangkan pertolongannya tanpa kita pikirkan. Tiba-tiba yang punya hutang sekian miliar, kata beliau di cerita sama saya, tiba-tiba ngomong, udah nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa Mas, hutangnya saya amnesti aja. Tiba-tiba datang lagi menyelesaikan satu persatu tanpa beliau menjual aset sedikit pun. Tidak lama, dalam jangka setahun 17 miliarnya selesai atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cerita sama saya, Ustaz, padahal nih Ustaz, logikanya nggak masuk akal, Ustaz. Bagaimana cara menyelesaikan 17 miliar dalam setahun, Ustaz? Tapi begitulah cara Allah. Hal yang kita anggap besar di dunia ini kecil bagi Allah. Apa hikmah yang saya sampaikan pada malam hari ini? Banyak orang yang hari ini mereka tidak sadar, mereka bekerja setiap hari pagi sampai pulang malam. Ternyata mereka yang hari ini tidak mengikuti perintah Allah, bahkan melanggar perintah-perintah Allah. Namun kenapa hari ini banyak di antara mereka nikmatnya rezekinya lancar? Ternyata itu adalah istidraj. Apa namanya? Istidraj. Apa yang dirasakan sama Mas Miko, saya sebutkan namanya Mas Miko, pengusaha baru, saya baru kenal tadi. Apa yang disampaikan Mas Miko kepada saya tadi siang di hotel, itu mengingatkan saya surah ke-6 ayat 44. Coba dicek yang pegang Quran, buka, yang pegang handphone, buka Quran surah 6 ayat 44, silahkan dibuka. Surah Al-An'am ayat 44. Saya langsung kebayang ayat ini. Di ayat itu Allah menyebutkan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Falamma nasu, maka ketika mereka ini lupa sama aku, kata Allah, dzukiru bih, dengan apa yang telah aku peringatkan kepada mereka, kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', semakin aku bukakan rezeki mereka dari pintu-pintu mana saja. Ada hari ini orang yang seperti itu, maksiat jalan, mabuk jalan, melanggar perintah Allah tetap, melanggar larangannya tetap, sholat nggak pernah, sedekah nggak pernah. Tapi ada hari ini orang rezekinya lancar. Ada apa banyak? Banyak. Kenapa hari ini mereka selalu menjadi patokan kita dalam berkehidupan? Kita hari ini yang sholat 5 waktu di masjid, sering bersedekah, sering beramal soleh, kenapa hari ini kita ditimpa ujian sama Allah? Tapi selalu membandingkannya dengan mereka. Bilang sama teman, itu orang nggak pernah sholat, nggak pernah, ini kok lancar rezekinya ya. Itulah yang disebut dengan namanya istidraj. Maka di ayat ini Allah menjabarkan, menjelaskan, memberikan perumpamaan. Sampai Mas Miko tadi siang tuh heran, ada setiap ayatnya saja. Ada. Quran itu kalau kita gali, kita buka setiap detailnya, itu ada. Apapun permasalahan hidup yang kita hadapi sama dia, ada di Quran. Sampai heran deh. Saya bacain. Maka ketika mereka lupa sama Allah, semakin dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Sholat nggak pernah, maksiat jalan, tapi ketika buka usaha, naik cabang yang ini, berkembang toko yang ini, buka lagi cabang yang lain, terus dibukakan sama Allah satu persatu, sampai dia jumawa, lupa dengan dirinya sendiri. Maka apa kata Allah? Ketika Allah menambahkan fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka berada di puncak karirnya yang paling tinggi, mendapatkan omset miliaran, punya mobil, punya rumah yang mewah, punya harta yang berlimpah, karir semakin melejit, ya, omset semakin tinggi, karyawan semakin banyak, makin lupa dia sama Allah. Apa kata Allah?
hatta idza farihu, sampai suatu ketika mereka bergembira dengan apa yang sudah mereka capai dengan usahanya, di saat itulah aku ambil secara paksa harta mereka yang mereka dapatkan. Fa idza hum mublisun, dan mereka terdiam, terheran-heran, seakan-akan seperti orang yang putus asa. Mas Niko tadi ngomong sama saya itu ketika ada utang 17 miliar, saya itu bingung, kok bisa ya saya dapat utang 17 miliar ya? Padahal saya lagi di atas, lagi di puncak-puncaknya karir saya pegang uang puluhan miliar Ustaz, tapi kok bisa saya dapat utang 17 miliar? Itulah disebut istidraj. Sampai bingung, sampai heran kita nih, sampai terdiam kita nih. Fa idza hum mublisun. Ada orang yang seperti itu. Hari ini dia cerdas, dia punya strategi marketing, bisnis jago, luar biasa. Dia lupa, lalai sama Allah, dilihatin sama Allah. Tapi karena Allah sayang dengan orang itu, Allah langsung berikan ujian. Kita ambil begitu saja sama Allah. Maka di saat itulah Allah sebetulnya ingin kita balik kepada Allah. Coba lihat di surah As-Sajdah ayat 21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Apa kata Allah? Sungguh aku akan menimpakan azab sedikit sampai yang besar azabnya kepada kalian semua ini, kepada kita semua ini, kepada orang muslim, orang-orang mukmin ini semuanya. La'allahum yarji'un, agar kita tuh balik sama Allah. Saya Taki Malik ini, Al-Fakir Taki Malik, yang hari ini antum melihat pegang Quran, yang hafal Quran atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun pernah lalai, saya pun pernah belok, saya pun pernah yang namanya nggak lurus jalan, tiba-tiba melenceng sedikit, disentil sama Allah. Kemarin 7 bulan yang lalu, bulan Juni tanggal 14 setengah 4 sore, akun Instagram 2,6 juta follower saya yang di Instagram itu hilang begitu saja. Kenapa hari ini saya katakan saya pernah lalai dulu? Saya merasa dulu saya terlalu sibuk memikirkan bagaimana mendapatkan omset, sibuk bagaimana cara mendapatkan profit yang besar, bolak sana kemari ngurus karyawan, tapi lupa ternyata tujuan saya hari ini kenapa sih dibangkitkan ke permukaan sama Allah. Karena dulu saya karena Al-Quran lah saya ada di sini. Kalau dulu Taki Malik 4 tahun yang lalu diangkat sama Allah karena bisnis, mungkin saya nggak akan duduk di sini. Tapi karena Quran lah Allah mengangkat saya hari ini. Maka di saat itu ketika saya mulai belok ke kanan dan ke kiri, Allah sentil saya. 2,6 juta follower dicabut sama Allah, hilang begitu saja. Proyek-proyek miliaran yang sudah siap tanda tangan kontrak tiba-tiba hilang begitu saja. Kontrak sama orang mau ada brand ambassador tinggal ditransfer 2 miliar, hilang begitu saja. Benar-benar saya pun juga merasakan di posisi seperti itu. Maka apa yang saya sampaikan ini jangan sampai antum rasakan. Apa yang saya pernah rasakan, apa yang Mas Niko rasakan di saat itu, jangan sampai antum yang merasakan itu semuanya. Ya, jadi kalau kata Dylan itu, ini berat, biar aku saja, kalian jangan. Maka di saat akun Instagram itu hilang di tanggal 14 Juni setengah 4 sore, saya Taki Malik ini merasa mampu, merasa kuat. Inilah permasalahannya sekarang. Kenapa hari ini banyak orang yang ditimpa masalah, ditimpa ujian? Dia itu justru bukannya sadar introspeksi sama dirinya sendiri, tapi justru merasa kuat dan mampu. Tenang bro, kecil tuh masalahnya, biar gua yang menyelesaikan masalah lu, biar gua yang menyelesaikan masalah apa yang udah gua hadapi hari ini. Merasa mampu, merasa kuat. Taki Malik tuh bulan Juni tahun lalu begitu. Ketika akun hilang, apa ya saya bilang dalam hati saya, dalam diri saya? Tenanglah, akun Instagram hilang, masih banyak teman-teman hacker yang akan bisa membalikan akun ini. Dengan yakinnya, dengan pedenya bilang seperti itu.
hilang akunnya. Saya datang ke kantor dengan santainya, saya belum di kantor, saya telepon teman-teman saya, bro bisa balikin akun saya nggak? Bisa bro, tenang bro, 3 hari kelar selesai semuanya. Siap. Ditunggu 3 hari. Apa kata orangnya? Bro, sorry bro, susah nih bro akun ini bro. Biasanya gampang tapi kali susah bro. Angkat tangan bro. Orang pertama menyerah. Hacker yang kedua, saya cari lagi, nggak bisa juga. Hacker ketiga, saya cari lagi, nggak ada yang bisa. Sampai ketemulah sama seorang hacker yang sangat jago. Orang ini betul-betul lihai, profesional dalam membalikan akun yang telah hilang atau akun yang dibanned. Dia nanya sama saya, Mas, tapi saya bayarnya mahal mas. Gak apa-apa saya bilang. Berapa mintanya? 200 juta. Saya siapin uangnya, saya bilang. Merasa kuat, merasa mampu, merasa punya. Jadi permasalahan. Jangan sampai. Makanya ini adalah hal yang paling bodoh yang saya lakukan selama hidup saya. Hingga pada akhirnya apa dia ngomong sama saya, Mas kasih saya waktu seminggu. Siap. Saya tunggu seminggu, tiba-tiba nggak ada kabar. Saya telepon. Apa kata dia? Mas, saya nyerah mas. Nggak bisa mas. Bayangkan berapa banyak hacker-hacker yang paling jago di Indonesia saya sudah cari. Saya minta balikin akun sama mereka. Hatta sampai saya bayar mereka ratus juta pun saya mau. Nggak bisa. Ternyata Allah punya cara. Allah kesel sama saya waktu itu, hingga pada akhirnya yang harusnya akun itu bisa balik dengan mudah, tapi karena apa? Karena saya merasa bisa, merasa selalu mengandalkan manusia, maka akun itu gak balik-balik berbulan-bulan sampai 7 bulan. Pernah kan kita hari ini ditimpa ujian, ditimpa masalah, tiba-tiba kita datang ke teman kita, bro, gua ada masalah. Paling sering tuh biasanya hutang. Kalau sudah masalah hutang nih, waduh gali lubang, tutup lubang pasti. Hutang sama yang satu nggak bisa bayar, ditagih, pinjam sama orang lain, dikasih sama orang lain, tutup lubangnya, gali lagi, gitu terus. Kenapa? Karena kita ini selalu mengandalkan yang namanya manusia. Ingat, manusia itu terbatas, sedikit banyak bohongnya. Apa? Manusia itu apa? Yang kompak, semangat, 1, 2, 3. Jadi kalau kita mengandalkan manusia itu pasti banyak bohongnya, pasti terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan Allah Azza wa Jalla, tidak terbatas kemampuannya, ya, banyak dan pasti. Apa? Kalau kita mengandalkan Allah, tidak terbatas, banyak dan pasti. Maka singkat cerita, di dalam perjalanan saya akun Instagram itu hilang. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, saya sudah putus asa. Ini akun udah nggak akan pernah bisa dikembalikan lagi, saya bilangnya. Ya sudah, kalau begitu saya buat akun Instagram baru. Alhamdulillah followernya 223.000. Itu terkumpul dalam jangka waktu 2 bulan. 200.000 lebih naik follower itu. Saya bikin akun Instagram itu. Saya berpikir karena akun yang kaki malik ini gak akan pernah bisa balik, sambil dalam perjalanan waktu saya setiap sholat itu saya doa sama Allah, ya Allah, saya ingin ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang baik, orang-orang soleh yang bisa membawa saya ini kembali ke jalan-Mu ya Allah. Doa itu gak pernah luput saya panjatkan kepada Allah setiap 5 waktu. Hingga pada akhirnya di bulan Desember saya ada agenda safari dakwah di Pontianak. Sama kayak Mas Miko tadi. Gak tahu kenapa tiba-tiba ada magnet besar. Ada apa sih sama Pontianak? Sampai tuan guru kita Ustaz Abdul Somad itu ngomong, ada apa sih sama Pontianak tuh? Coba lihat antum deh videonya tuh, videonya Munzalan, videonya Ustaz Abdul Somad, ada postingannya beliau. Ada apa sama Pontianak? Kotanya panas,
Kalimantan. Agak jauh. Yang kita berpikir Kalimantan tuh berpikirnya hutan, padahal nggak hutan. Ketika saya bikin agenda safari dakwah di sana, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tuh pengen ngebatalin, tapi Allah paksa tarik buat saya datang ke Pontianak. Agendanya itu bukan ketemu dengan orang-orang Munzalan, bukan ketemu sama Ustaz Lukman, bukan ketemu sama Ustaz Berry, bukan ketemu sama Ustaz ketika itu. Agenda saya safari dakwah, tapi kenapa Allah mengkoneksikan hati saya dengan orang Munzalan ketika itu? Datang ke sana, ketemu, ngobrol, apa kata Ustaz Lukman? Saya tahu kamu punya masalah. Saya pun punya masalah, kata beliau. Tapi saya tahu wajah kamu ini menggambarkan masalah yang besar. Apa kata beliau? Setaki, antum gak usah sibuk bagaimana cara memikirkan akun Instagram kembali. Tugas antum sekarang adalah balik ke Quran, balik ke masjid, ngajak orang ke masjid, ngajak orang balik ke Quran. Maka Instagramnya bagi antum itu besar permasalahannya, kecil bagi Allah. Akan balik Instagram itu, insya Allah pasti akan balik, cepat atau lambat, kata beliau. Saya bingung. Kemudian ketika itu saya tertampar bolak-balik di sama beliau, nangis saya. Ya Allah ya Rabbi, ternyata saya salah hari ini, terlalu ngambil manusia. Hingga pada akhirnya pesan beliau itu nusuk ke hati saya. Kemudian pulang dari Pontianak pun saya berniat membangun masjid. Niat bangun masjid, nama masjidnya Masjid Milenial Malikat Mulki. Insya Allah nanti bulan Ramadan akan bisa dipakai untuk salat 5 waktu, insya Allah, dan taraweh. Mohon doanya dari jamaah sekalian. Saya pulang dari Pontianak, nyampe di Jakarta, ada tanah di Pondok Indah yang saya sama istri sudah berbulan-bulan setiap hari lewat tanah itu saya selalu sholawat dan doa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan tanah ini bisa saya bangun rumah saya nanti, rumah impian saya. Saya di Jakarta itu masih kontrak, teman-teman. Di Jakarta masih kontrak. Kenapa? Karena saya berpikir bagaimana cara mengumpulkan uang agar saya bisa membeli tanah, membangun rumah impian saya sama istri saya, sama keluarga. Ketika saya berangkat ke Pontianak, saya tertampar. Hari ini saya bilang, saya terlalu sibuk bagaimana mencari kesenangan buat diri saya sendiri, tapi saya lupa bagaimana cara menyenangkan Allah. Maka yang hari itu, setiap hari, setiap bulan saya selalu doa sama Allah, tanah itu biar saya bangun rumah. Ketika saya sampai di Jakarta, saya berdiri di atas tanah itu sama istri saya, sama orang tua saya. Apa yang saya panjatkan doa di atas tanah itu? Tanah milik orang lain, tapi saya pede, saya percaya ini tanah insya Allah menjadi tanah saya. Karena Allah Maha Kaya. Saya diri di atas tanah itu, saya doa sama Allah, ya Allah, tanah ini dulu saya berdoa kepadamu agar dibangun rumah impianku, ya Allah. Hari ini aku rubah impian itu, aku ingin membangun rumahmu dulu, ya Allah, membangun masjid. Tiba-tiba dengan cara-cara Allah banyak pertolongan satu persatu. Betul, kalau hari ini kita membangun rumah, kita yang bekerja. Kalau hari ini kita bangun kantor, kita yang bekerja. Tapi kalau hari ini kita membangun masjid, Allah yang bekerja untuk kita. Gak masuk akal. Tiba-tiba datang ada orang nawarin tanah, tiba-tiba ada nawar ini. Ustaz, ini buat Malaikat Mulki, Ustaz, ini buat Malaikat Mulki, ini Ustaz, mobil Mercy buat Malaikat Mulki, ini Ustaz, jam tangan buat Malaikat Mulki. Begitu cara-cara Allah. Hingga pada akhirnya saya pulang di Jakarta. Dalam jangka waktu 3 minggu saya fokus balik ngajak orang buat balik ke masjid, fokus ngajak orang buat balik ke Quran. Setiap hari live Instagram, ngingetin orang sholat duha, ngingetin orang buat ngaji. Mungkin teman-teman yang follow pasti tahu bulan Desember kemarin bagaimana saya benar-benar di akun Taki Malik New itu benar-benar saya ngajak orang buat balik ke masjid. 5 waktu di masjid, duhanya nggak tinggalan, tahajudnya nggak tinggalan. Hingga pada akhirnya di pertengahan bulan Desember ketika itu ditelepon malam hari saya sama Ustaz Lukman, Ustaz Taki besok berangkat ke Batam ya, temenin saya sama Tuan Guru Ustaz Somad di Batam.
Siap Kiai. Berangkat saya sama istri pagi-pagi, agenda dari sana kajian safari dakwah Tuan Guru, saya imam sholat subuh, beliau yang ceramah saya dengerin sampai sholat duha, saya sholat duha hingga pada akhir jam 8 ketika itu acara peresmian Baitul Mal Munzalah. Ketika itu di acara peresmian itu saya diminta ngaji, diminta baca Quran. Ketika saya maju ke panggung, saya duduk di kursi seperti ini, tidak ada tenda di atasnya, cuma panggung biasa. Yang ada tenda cuma jamaah-jamaah saja. Ketika saya duduk, baru saya memulai membaca Quran, tiba-tiba yang tadi cuacanya cerah, hujan lokal. Hujannya cuma di sekitar masjid sama komplek. Kanan kiri depan belakang semuanya cerah, ada cahaya keluar. Saya bingung. Saya terketuk, terkonek hati saya ketika itu. Ada apa ya hari ini? Hari Jumat, pagi hari, habis sholat subuh berjamaah, habis kajian berjamaah, habis sholat syuruh, habis itu peresmian hari Jumat. Tiba-tiba yang tadinya cerah ketika saya baca Quran, yang tadinya cerah tiba-tiba hujan. Saya doa sama Allah, ya Allah, kalau memang saya sambil ngaji, kalau memang hujan ini membawa keberkahan buatku ya Allah, maka datangkan hujan ini lebih besar daripada yang ini ya Allah. Pas di pertengahan ya hujannya lebih besar sekali sampai membasahi. Dan hari ini yang saya pakai bajunya adalah baju yang ketika saya ngaji. Nih bajunya, ada videonya. Sampai besarnya itu hujan, dipayungin saya sama panitia. Selesai saya ngaji, saya turun dari panggung, tiba-tiba hujannya reda. Kayak seakan-akan Allah itu ngasih kode ke saya. Udah Isya ya? Azan dulu? Ya udah. Berarti kita lanjut nanti habis Isya. Setelah Isya berjamaah insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat masih ini. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah. Mau ikutin yang kecil tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini ya kita pada Isya, alhamdulillah sudah melaksanakan sholat Isya berjamaah. Kita melanjutkan kembali apa yang tadi saya sampaikan. Tadi saya membahas tentang akun Instagram saya yang menghilang beberapa bulan yang lalu. Cerita tadi sudah sampai pada di saat hujan di Batam, ketika acara peresmian Baitul Mal pada pagi hari itu jam 9 saya pulanglah ke hotel. Ada hal yang unik. Ketika saya mau pulang ke hotel, panitia itu menyiapkan mobil itu 3. Jadi Ustaz Luqman di depan, saya di belakang. Nggak tahu kenapa, saya sama istri ini sama Ustaz Luqman ini connect hatinya. Sama-sama pengen satu mobil. Hingga pada akhirnya ketika itu barengan satu mobil naik menuju ke hotel. Di perjalanan beliau bertanya ke saya membahas masjid, bertanya juga membahas tentang Baitul Mal. Beliau nanya sama saya, Setaki, antum kan sudah dapat tuh nama masjidnya, namanya Malikul Mulki. Kira-kira apa nanti kalau kita mau bikin namanya Baitul Mal? Tapi kayaknya bagusnya di 4M Ustaz. Apa itu 4M? Baitul Mal Milenial Malikul Mulki. Mantap. Mainkan dengan merdu kata beliau. Takbir kata beliau. Allah. Nah, habis beberapa jeda beberapa menit setelah ngobrol tentang masjid, tentang Baitul Mal, 5 menit kemudian tiba-tiba di HP ini keluar notif email. Di situ ditulis akun Taki Malik telah diaktifkan kembali. Saya masih mikir,
Gak mungkin kayaknya dia balik nih. Kayaknya cuma orang iseng-iseng aja pengen rokok tapi nggak bisa. Rupanya saya baca detail, betul rupanya akun Taki Malik telah diaktifkan kembali. Saya pastikan, saya cek di searching di Instagram, betul nomor akunnya. Karena waktu akun itu hilang tidak bisa dicari, tapi pas keluar notif itu saya cari, saya ketik nama Taki Malik, keluar. Masya Allah, ketika itu satu mobil semuanya menangis bertakbir, saya peluk Ustaz Luqman. Apa hikmah pada hari itu? Lihat bagaimana cara Allah ingin memberikan hadiah terbaik buat saya ketika itu. Kok bisa akun Instagram itu balik di hari Jumat dan pas banget di atas mobil berbarengan dengan Ustaz Luqman? Kok bisa berbarengan sama beliau? Kenapa akun itu baliknya nggak pas nanti pas saya di kamar di hotel? Kenapa nggak pas di jalan atau nggak barengan sama Ustaz Luqman? Allah ingin memperlihatkan, membuktikan 3 minggu lalu perkataan Ustaz Luqman, kalau kita hari ini balik kepada Allah, balik ke Quran, balik ke masjid, Allah akan memberikan hadiah terindah buat kita semuanya. Nggak masuk akal, mustahil rasanya kalau itu bisa balik. Tapi bagi Allah kecil. MSQ, apa itu MSQ? Masjid Subuh Quran. Masjid tempatnya, subuh waktunya, Quran kontennya. 3 ini kalau antum pegang, ya, antum insya Allah akan merasakan kenikmatan hidup yang begitu tenang. Tadi Mas Niko bilang, Ustaz, justru dari hutang saya itu juga sebenarnya tadi ada nikmat yang lebih besar daripada itu, Ustaz. Setelah lunas hutang itu, Ustaz, apa? Ketenangan. Banyak kan hari ini orang punya uang banyak tapi hidupnya nggak tenang. Banyak gak hari ini orang punya usaha di mana-mana, punya rumah besar, punya mobil banyak, uang berlimpah, tapi hidupnya gak tenang. Karena ketenangan itulah yang nanti akan memunculkan yang namanya kebahagiaan. Bahagia belum tentu tenang, tapi kalau sudah pasti tenang, insya Allah pasti bahagia. Ya, tenang itu ketika kita bisa beribadah tanpa memikirkan masalah, ketika kita sholat tanpa memikirkan hutang, ketika kita lagi zikir tanpa memikirkan masalah-masalah dunia, itu tenang. Maka bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan tersebut? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau antum hari ini pengen hatinya tenang, walaupun hari ini antum punya banyak masalah, saya punya banyak masalah, semua orang pasti punya masalah. Ada yang hari ini datang ke masjid tanpa ada masalah? Ada? Gak ada, pasti ada masalah. Masalah keluarganya lah, ribut sama istrinya, sama anak, badannya luar biasa lah, sama teman ribut lah, sama teman-teman ibu arisan ribut lah, macam-macam. Maka cara menenangkan hati yang sedang bergejolak itu adalah dengan berzikir. Apa salah satu metode berzikir? Bisa baca Quran. Makanya kenapa Ustadz menyuruh kita untuk balik ke masjid, sholat subuhnya dijaga, sholat 5 waktu dijaga, dan Qurannya selalu dibaca. Kalau orang hari ini menjaga hal tersebut, 3 hal tersebut, insya Allah dijamin hidupnya pasti akan bahagia dan tenang, insya Allah. Maka ketika kita lagi ditimpa begitu banyak ujian tadi, coba sekarang dibuka Qurannya, dibuka, dibaca, diresapin ayat maknanya, maka insya Allah akan turun ketenangan dalam hati kita. Kemudian teman-teman sekalian, dari perjalanan hidup saya tadi, begitu banyak sekarang hadiah yang Allah kasih sama saya. Antum tahu, anak ngumpulin uang, ya, ngumpulin uang puyeng, nabung untuk membangun rumah.
ketika beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya punya barang yang paling saya cinta. Apa itu? Jam tangan. Mungkin teman-teman ada yang membaca berita ya, atau dilihat postingan saya. Saya punya jam tangan yang paling saya cinta ketika itu. Jam tangan itu saya beli di harga 150 juta, jam tangan Rolex. Jam tangan itu saya dapetin ketika saya mendapatkan rezeki. Ya, saya beli jam tangan itu sebagai reward buat diri saya karena saya sudah berhasil mendapatkan target yang sudah saya tentukan ketika itu. Dipakai tidur, dipakai kemana-mana, dipakai ke masjid, dipakai berenang, dipakai buat acara, betul-betul dipakai kemana-mana. Saking saya suka saja itu. Suatu ketika saya pergilah ke Jogja ikut acara sedekah Nur Indonesia. Ketika di sana, sampai di Jogja, subuh-subuhnya kita selalu ada yang namanya tilawah Al-Quran wal juz. Nah kebetulan di hari itu ayat yang dibaca itu pas juz 4 awal. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa artinya? Engkau tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan kebaikan sampai engkau menginfakkan harta yang paling kau cintai. Saya pikir, kok bisa ya hari ini acara sedekah Akbar Indonesia, tiba-tiba ayat yang dibaca pas jadwalnya subuh-subuh itu adalah juz 4 pertama, juz 4 awal. Saya mendapatkan kode sinyal dari Allah. Oh, mungkin saya harus menginfakkan harta yang paling saya cintai di hari itu. Hingga pada akhirnya acara sedang berlangsung, saya ngomonglah sama Lukman, saya ngomong sama istri, sama ibu saya, Mi, izin kira-kira jam tangan ini kalau misalnya abang lelang buat pembangunan masjid gimana kira-kira? Kata istri saya, bismillah. Kata ibu saya, bismillah. Saya maju ke depan, saya ngomong sama Lukman, Ustaz, izin Ustaz, saya mau melelang jam tangan saya ini Ustaz. Insya Allah hasil lelangnya buat pembangunan Masjid Munzalah Yogyakarta. Kaget beliau, loh kok buat Masjid Munzalah ada beliau? Kan antum lagi bangun masjid Malikal Mulki, mendingan hasilnya buat Malikal Mulki. Apa kata saya? Ustaz, saya selalu ingat pesan antum Ustaz, intan surullah yansurkum. Kalau hari ini kita tolong orang lain, maka kita akan ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip itu saya pegang Ustaz. Saya yakin betul Ustaz, kalau hari ini saya tolong masjid orang lain Ustaz, insya Allah Malikal Mulki akan banyak pertolongan dari Allah Ustaz. Ya udah bismillah kata beliau. Dilelanglah atas izin Allah, laku 1 miliar 150 juta rupiah. Dibeli sama Sultan Malang di bagian 99. Soal ketika jam tangan itu nggak saya pakai, nggak tahu kenapa saya merasa tenang. Hati saya tenang, merasa plong, kayak ada kebahagiaan tersendiri di saat itu. Hingga berjalannya waktu, tiba-tiba setelah saya lelang, saya jual, saya infakkan harta saya yang paling saya cinta itu buat Malikal buat masjid orang lain. Tiba-tiba di hari bersamaan, saya ketika itu bikin fundraising buat Malikal Mulki di amalsoleh.com. Sebelum saya lelang, sebelum saya infakin jam tangan itu, fundraising itu start di angka 400 juta rupiah. Tiba-tiba setelah saya lelang jam tangan itu, ini hadiah yang luar biasa dari Allah. Di hari itu tanpa ada apa-apa, tanpa ada iklan, tanpa diposting, di fundraising itu naik sehari 250 juta rupiah. Oh, drastis statistiknya. Orang-orang di programmer tuh bingung, Ustaz, ini kok bisa pakai gini Ustaz? Kok tiba-tiba naik ke 10 juta Ustaz? Padahal kita nggak iklanin Ustaz, padahal kita nggak pasang di ads Ustaz, padahal kita nggak posting di Instagram Ustaz. Begitulah cara-cara Allah, nggak masuk akal. Naik, alhamdulillah sekarang sudah mau 750 juta rupiah. Insya Allah menuju 1 miliar. Kita doakan teman-teman semuanya, semoga Malikal Mulki ini segera terbangun. Kenapa sih hari ini kita nih anak-anak muda yang bangun masjid? Dulu orang bangun masjid itu identiknya orang-orang yang sudah tua, orang-orang kaya, orang 50 tahun, 40 tahun. Kita nih anak muda di umur 20 tahunan, 30 tahun nih harus bangun masjid.
Malikul Mulk itu bukan masjid saya bilang, masjid kawan-kawan yang sudah berinfak. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang yang berinfak atau orang yang punya niat membangun masjid karena menghargai Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah akan bangunkan istana baginya di surga. Hatta sampai ya ada misalnya kita nih mampunya hanya bisa menyumbang batu bata satu buat masjid, insya Allah Allah bangunkan rumah buat kita di surga. Ada satu cerita yang sangat menarik. Ada seorang anak muda yang lagi bermain iseng-iseng, tiba-tiba di sampingnya itu ada orang yang lagi bangun masjid, lagi mengolah semen, dicampur dengan pasir, dicampur dengan batu. Anak ini iseng, dicampurnya batu yang diambil di jalan, dilemparnya ke orang yang lagi mencampur tanah dan semen. Hingga batu yang dilempar dia tadi menjadi salah satu bagian dari bangunan masjid. Ketika di akhirat dia masuk surga, dia tanya sama Allah, ya Allah, kau masuk surga ya Allah? Apa kata Allah? Karena dulu di dunia engkau pernah melemparkan satu batu di dunia buat pembangunan masjid. Sebegitunya. Maka teman-teman sekalian, saya juga ngajak kawan-kawan sekalian ya, termasuk di follower saya untuk membangun masjid bersama-sama. Masjid yang ramah anak-anak, masjid yang ramah musafir, masjid yang insya Allah buka 24 jam, masjid yang menyediakan makan 3 kali sehari. Hari ini banyak masjid-masjid, bukan di Pekanbaru, di luar, masjid yang mana ketika kita membawa anak kecil, anak kita ngomong sedikit, bercanda sedikit, langsung dimarahin sama orang tua. Pulang kamu, berisik. Pulang dia ke rumah, nangis, ngadu sama orang tuanya. Saya nggak mau lagi ke masjid. Ada yang nggak mau lagi ke masjid. Kenapa nak? Dimarahin sama orang masjid. Hingga ketika kita marahin anak itu, dia akan trauma seumur hidup dan akan tidak pernah mau berangkat ke masjid lagi. Maka tugas kita ini menjadikan masjid menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang, hatta anak kecil. Dulu di zaman Rasul itu bagaimana Rasulullah mendidik, menyayangi anak-anak kecil. Hasan Husain, ketika Rasul lagi khutbah, Hasan Husain berlarian kesana kemari mondar mandir hingga dia terjatuh. Ketika dia jatuh Hasan Husain, Rasulullah yang lagi khutbah Jumat menghentikan khutbahnya, menghampiri Hasan Husain, digendongnya Hasan Husain dan melanjutkan khutbahnya sambil memegang kedua cucunya. Lihat bagaimana Rasulullah mendidik, menyayangi anak kecil. Insya Allah Masjid Al-Hikmah juga akan seperti itu. Masjid akan menjadi pusat peradaban, menjadi tempat berkumpul anak-anak muda untuk nongkrong di masjid. Nanti masjid menyediakan coffee shop, masjid menyediakan tempat pojok ta'aruf buat kawan-kawan yang menjomblo. Ya. Gitu. Jadi program-program masjid itu berjalan. Alhamdulillah saya mendengar Peramah ya, kawan-kawan Peramah ini luar biasa, sudah mulai menggerakkan membangun masjid. Maka hari ini saya lebih bangga disebut sebagai marbot masjid. Jadi kalau saya ditanya sama orang, kerjanya antum ini apa Ustaz? Saya hanya marbot masjid divisi imam. Itu kerjaan utama saya. Kerjaan sampingan saya usaha safran. Gitu. Saya lebih bangga disebut seperti itu. Kenapa? Karena kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid hari ini, ya, mereka adalah orang-orang yang beruntung diberi petunjuk sama Allah. Orang-orang yang sangat beruntung. Saya bangga hari ini disebut sebagai takmir. Saya bangga disebut sebagai seorang martu, karena itu adalah profesi pekerjaan yang sangat mulia. Insya Allah ya, teman-teman di sini nanti akan support masjid, termasuk nanti Peramah bergabung menjadi bagian dari remaja masjid untuk membangunkan masjid. Insya Allah. Siap ya? Siap. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hadiah yang Allah kasih setelah saya berinfak jam tangan tadi? Tiba-tiba tanpa diduga datang orang satu persatu menghadap saya. Ustaz,
Saya punya ruko Ustaz, 4 ruko, tanah sekitar 3.000 meter, 4.000 meter persegi. Ini saya mau lelang, saya mau infakin buat Malikul Mulk. Ustaz, saya punya mobil Ustaz, Mercy. Ini Mercy saya mau lelang buat Malikul Mulk. Ustaz, saya punya motor, ini buat Malikul Mulk. Datang satu persatu. Saya yang tadinya pengen bangun rumah, tiba-tiba ada datang orang menghampiri saya, ngobrol sama saya. Tiba-tiba dikasihlah saya, apa katanya, dan insya Allah nanti yang saya akan bangunkan rumah Ustaz, saya akan desain, saya akan biayai semuanya buat rumah Ustaz nanti. Saya tadinya sibuk memikirkan bagaimana cara menabung membangun rumah, tiba-tiba Allah datangkan sendiri orangnya tanpa saya mengeluarkan uang. Maka cara berpikirnya harus seperti itu teman-teman. Jangan melulu kita yang harus bekerja, tapi bagaimana cara Allah yang bekerja buat kita semuanya. Ya, jangan selalu mengandalkan manusia, karena manusia itu terbatas, sedikit banyak bohongnya. Tapi kalau kita mengandalkan Allah, tidak terbatas kemampuannya, banyak dan pasti. Maka pulang dari sini, teman-teman sekalian, rubah pola pikirnya, mindsetnya. Hari ini punya masalah, hadapkan semuanya sama Allah. Saya kasih contoh, tadi saya juga kasih contoh ke Mas Miko. Hari ini kalau kita dihadapi suatu masalah, saya berikan contoh. Saya sama Mas Kurnia, saya ribut di UFC, di ring, ya. Saya tonjok dia berkali-kali, sampai dia bonyok, dia terkapar, dia jatuh di ring. Ketika dia merasa dia mampu, dia malu. Karena apa? Karena harga diri dia injek-injek, dia merasa kuat, dia udah mau KO, udah mau bonyok nih ceritanya. Mas Kurnia merasa mampu, berdiri, emosi. Pokoknya saya bisa mengalahkan Taki Malik ini. Dia diri dalam keadaan kondisi sudah mau bonyok. Kira-kira Mas Kurnia kita mau bonyok gak? Tahu punya pasti. Begitulah kita dalam menghadapi satu masalah. Kalau misalnya hari ini kita merasa kuat, merasa mampu, tenang, saya bisa, maka kita akan tambah bonyok, tambah KO, tambah bentol, tambah wah luar biasa, kita bakal benar-benar dihajar sama Allah. Maka ketika ada masalah, serahkan semuanya masalah sama Allah. Allah yang akan menyelesaikan permasalahannya. Tugas kita bukan untuk menyelesaikan masalah, bukan juga untuk menghindari masalah, tapi untuk dijalankan. Siapa yang menyelesaikan? Allah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Minta ampun sama Allah. Ya, maka ketika ada satu ujian atau masalah yang menimpa kita, jangan sampai kita salah merespon permasalahan tersebut. Banyak hari ini yang orang salah merespon. Maka kalau kita beda respon, beda hasil. Kalau kita meresponnya dengan cara yang baik, kita ngerti, kita peka. Ketika kita disentil sama Allah, oh mungkin ini akibat aku dulu pernah bermaksiat sama Allah. Oh mungkin dulu aku pernah zalim sama Allah, hingga pada akhirnya aku di hari ini dihukum sama Allah. Kalau sudah seperti itu, maka minta ampunlah sama Allah, deketin Allah, balik sama Allah, maka Allah yang menyelesaikan permasalahan dengan sendiri. Sama halnya ceritanya Nabi Adam. Nabi Adam ketika di surga melanggar suatu larangan Allah, mendekati pohon buah khuldi. Kemudian Nabi Adam dengan Siti Hawa tergoda dengan setan, ya. Akhirnya dia memakan buah khuldi tersebut, dihukum sama Allah, turun dia ke bumi, dihukum sama Allah. Kira-kira Nabi Adam di saat itu menyalahkan setan enggak? Enggak. Nabi Adam menerima dengan apa yang sudah dihadapkan, dengan takdirnya. Ketika turun ke bumi, ujiannya tidak cukup hanya sampai di situ. Nabi Adam dengan Siti Hawa dipisahkan dengan jarak ribuan kilometer dari ufuk barat sampai ufuk timur. 450 tahun Siti Hawa dengan Nabi Adam dipisahkan. Hari ini kita punya masalah, masih ada teman, masih punya keluarga, masih punya saudara. Dulu Nabi Adam benar-benar dipisahkan dengan Siti Hawa. Tapi karena Nabi Adam tahu, dengan Siti Hawa tahu bagaimana cara untuk mengkoneksikan hatinya, bagaimana cara untuk bisa mengambil hati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara untuk Allah melirik Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa yang mereka lakukan berdua?
qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Mereka Siti Hawa dengan Nabi Adam dua-duanya sama-sama meminta ampun. Rabbana zalamna, ya Allah kami ini telah zalim sama diri kami, ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau enggak ampuni aku ya Allah, maka aku sungguh jadi orang yang merugi. Ada enggak Nabi Adam berdoa sama Allah, ya Allah pertemukan aku dengan Siti Hawa? Enggak. Tapi kuncinya, passwordnya, rumus pertamanya adalah meminta ampun sama Allah. Maka ketika kita sudah meminta ampun, tunduk menghadap kepada Allah dalam keadaan hina, dalam keadaan yang merasa kecil, merasa banyak dosa, Allah yang akan menyelesaikan permasalahan dengan sendirinya. Mungkin itu saja pada malam hari ini yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Nanti kalau kawan-kawan mau ikut kajian selanjutnya besok di subuh hari, bisa datang di mana? Masjid Nurul Yakin. Masjid Nurul Yakin. Insya Allah nanti kita di sana akan membahas Quran. Kita akan belajar irama Al-Quran. Buat jamaah yang mungkin hari ini merasa bosan baca Quran gitu-gitu aja iramanya, monoton gitu-gitu aja, Insya Allah nanti kita belajar di Masjid Nurul Yakin subuh hari besok, ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kekurangan dari diri saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa antum semua praktekkan nanti di luar dari masjid ini, insya Allah. Ingat, saya berharap ke kawan-kawan sekalian, kita ini sudah bersaudara di dunia, maka mudah-mudahan kita bisa bertetangga di surga. Amin ya Rabbal alamin. Sampai jumpa di Baitullah. Gimana? Sampai jumpa di Baitullah. Ya, maka kita setelah saya bilang sampai jumpa di Baitullah, Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng ya. Saya bilang sampai jumpa di Baitullah, kalian semua bilang Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi di tanah suci dengan umroh, insyaallah tahun ini untuk semua bisa melakukan umroh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sekali lagi. Hadanallahu wa ajma'in. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.